Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Sol Sepatu Ajaib. Dan pada hari ini ya, di sini cuacanya mendung dan tadi juga sempat hujan ya. Sudah mulai musim penghujan, jadi kita harus benar-benar menjaga kesehatan kita agar kita masih terus bisa beraktivitas dengan baik ya. Dan di kesempatan video kali ini saya kedapatan sepatu bola ya. Sepatu bola seperti ini sudah dijahit ya. Terlihat ya, sudah dijahit ini. Sudah ada bekasnya ya. Dan ini adalah sepatu bola tipenya Ortus ya. Ini adalah namanya Ortusek Utopia atau Ortusek Utopia ya. Dan ini kendalanya apa? Mau diapain? Kita simak di meja pengerjaan. Oke ya, dan ini sepatunya kelihatannya baik-baik saja. Tapi ternyata sepatu ini sudah bolong ya. Yang bolong itu di bagian upper bolong, di bagian outsole juga bolong. Kita lihat di sini ya. Ini sepatunya bolong, bener-bener bolong ya. Ntar saya mau lepas insole-nya dulu. Nah ini ya. Ini bener-bener bolong ya. Tuh kan. Tuh, bolong. Bolongnya agak gede ya. Bolongnya gede banget tuh. Bolong luas banget. Tuh ya, kelihatan banget tuh. Bolong. Oke, kita akan betulkan ya. Dan apakah bisa ini dibetulkan? Sepertinya bisa. Mari kita coba aja ya. Jangan pernah menyerah sebelum mencoba. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membongkar ya jahitan ini. Ini dibongkar aja. Kalau susah bisa pakai cutter ya. Karena ini juga nanti jahitannya akan dibuang ya. Outsole-nya akan dibuang. Jadi jahitan ini sudah tidak kita butuhkan ya. Jadi kita main potong-potong aja nggak apa-apa. Tapi agak susah juga ya. Coba kita pakai jarum. Yang susah begini kita pakai gunting ya. Lumayan lah, lumayan menyita waktu ya untuk membongkar ini ya. Jahitan sol yang dulu. Ini bekasnya pakai benang rami ya. Benang rami yang gede. Dan ini juga sudah dikasih jalan benang ya, bagus. Oke, saya lanjut membongkar dulu ya. Jadi nanti saya akan lanjut setelah ini bongkaran benang ini selesai. Kelamaan kalau saya videokan juga. Ini ya, dan semua tali sudah saya lepas ya. Sudah saya putuskan. Oh ya, belum dilepas ya, sudah saya putuskan. Tinggal ini langkah selanjutnya adalah melepas bagian outsole-nya ya. Masih ada yang tertinggal ternyata. Ini juga belum nih. Bekasnya sobek dia. Ini sudah dilem G juga, keras banget. Oke. Lanjut kita mengelupas ya. Saya di sini biasa memakai aseton untuk mengelupas. Ada yang ketinggalan lagi kawan-kawan.
Ini udah apa belum ya? Oh, udah tadi pakai cutter. Oke, dan kita akan membongkarnya ya. Kita pakai aseton agar lebih cepat dalam pembongkaran. Tapi ini sudah pernah dikasih lem G, pasti ini agak lebih susah ya, sedikit lebih susah lah. Hati-hati ya, jangan sampai sobek lagi. Nanti bisa kita lihat bareng-bareng ya, kondisinya seperti apa parahnya ya. Karena ada jahitannya jadi agak susah ya dibongkar ya. Butuh kesabaran. Ada juga yang sudah dilem G, jadi masih sangat kuat ya. Nah, nih sudah kena dia bagian depan ya. Wah, bekas lem G juga di sini. Hati-hati. Teksanya ketinggalan. Oke ya kawan-kawan, saya akan jeda aja karena pembongkaran ini ternyata terlalu lama karena sudah di lem G juga ya. Nah, ini uh, yang sudah saya bongkar benar-benar outsole-nya sudah berantakan seperti ini ya. Emang harus sudah diganti. Oke, dan untuk mempermudah bisa kita buka aja ya bagian itu jahitan dalamnya itu ya, yang kuning-kuning itu di dalam. Bisa kita bongkar aja biar nanti lebih mempermudah dalam mencopot ya. Ini kita tarik aja ya benangnya. Tuh ya, benang dalam kita lepas aja. Soalnya dari tadi dia mengganggu banget. Kayaknya kalau sudah tidak ada benang luarnya sepertinya lebih mudah.
Oke ya, dan inilah ketika sudah terbongkar ya, ternyata teksonnya semua sudah rusak seperti ini ya, dan bagian ini juga sudah apa ya, sudah nggak bagus ya di bagian samping-samping sini. Ini nanti juga harus ditambal juga. Kita keluarkan dulu benangnya. Oke, dan di sini benang sudah keluar. Ini benar-benar bolong ya. Ini harus kita tambal dulu. Oke ya, kita lanjut menambal ya. Ini outsole-nya kita buang aja ya, sudah seperti ini. Sudah tidak berguna nih. Ini untuk bisa dibakar untuk pembakaran ya. Oke ya, untuk menambal saya memakai tali tas yang warna biru ya, agak disesuaikan sedikit lah warnanya. Dan kita tambal kalau seperti ini sobeknya kita tambal luar dalam. Jadi di luar ditambal, di dalam ditambal. Jadi tambalannya itu double ya. Jangan ditambal di luarnya saja karena nanti pasti akan kurang kuat ya. Pokoknya ikuti saya saja, kalau seperti ini harus ditambal luar dalam. Kalau ditambal hanya di bagian luar itu nanti akan cepat rusak lagi. Sebelum kain ini ya, tali tas ini dipotong, kita harus ukur dulu ya. Jadi nanti biar tepat panjangnya seberapa ya. Kita ukur segini. Dan jangan lupa pinggir-pinggirnya dipanaskan ya, dipanaskan pakai korek ya, agar pinggir-pinggirnya ini tidak cepat mudah apa ya, lepas. Oke, dan setelah itu langkah selanjutnya adalah kita harus mengelem. Oh ya, karena ini bagian luar dalam, kita harus mengisi ini dua ya, jangan satu. Karena nanti untuk luar dan dalam. Oke, dan sekarang waktunya kita mengelem. Saya mengelem pakai lem fog ya, karena lem fog aja cukup ya. Kita di sini pakai lem fog. Dan ini tidak hanya di lem di bagian luarnya ya, tapi karena dalamnya juga mau kita tambal, juga kita dalamnya harus kita lem juga ya. Karena kalau ditambal hanya di bagian luar itu kurang kuat. Hanya harus di bagian luar dalam. Oke, dan bagian tali tas juga harus kita lem juga agar nanti ketika kita menempelkan itu bisa tertempel. Oke ya, ini sudah kering, tinggal kita menempelkan ya. Kita ditempelkan, sesuaikan aja sama yang tadi kita ukur ya. Oke, dan setelah bagian luarnya kita tempel seperti ini, bagian dalamnya juga tidak kalah ya, kita tempel juga ya, agar semakin kuat dan kokoh. Ini sudah saya tempelkan ya bagian tambalannya ya. Jadi ini ada dua ya, bagian tadi yang saya bilang, yang saya sebutin, ada bagian luar dan bagian dalam ya. Jadi semuanya ditambal. Jadi tambal bagian luar ada, bagian dalam ada. Itu akan menjadi sepatu ini menjadi lebih kokoh ya. Dan di sini juga harus kita tambal ya, sebelum ini lepas. Jadi kita tambal dulu agar nanti tidak terlanjur lepas dan akan susah untuk digunakan. Oke, dan setelah itu tambalannya harus kita jahit ya, wajib kita jahit agar nanti tidak lepas lagi. Kalau tidak kita jahit paling umurnya hanya sebentar ya.
Dan ini cukup banyak dijahit bagian tengah, atas, ke tengah lagi ya, bawahnya nggak perlu, nanti bawahnya dijahit sama jahitan sol. Kalau ada yang nanya, bang itu ngejahitnya nanti kalau setelah dipasang sol gimana? Tidak apa-apa, tapi akan lebih ribet ya, lebih enakan yang masih seperti ini ya, masih belum dipasang dengan solnya, ini lebih enak. Bentar saya cek bagian dalam nyampe kena nggak ya. Oh, kena juga ya bagian dalam. Dan sebelum kita lem, kita harus tandai ya, tandai tempat di mana tadi, bentar, tempat di mana tadi saya garis ini ya. Jadi biar tambalannya itu tahu ya garisnya di mana, garis tepinya di mana, itu kita harus tandai dulu ya. Oke, dan ini saya sudah tandai ya. Jadi nanti setelah kita pasangkan seperti ini, kita sudah tahu ya masuknya seberapa ya. Oke, dan lebih baik kita lem saja. Dan ini nanti akan dilem sama sini ya. Ini semua nanti bisa terlem. Dan di sini saya memakai outsole KDH 040 nih ya. Outsole KDH 040 ya yang biasa saya gunakan. Nih. Yang nomor 38 sampai 39. Karena ini ukurannya nanti akan diperkecil sedikit ya. Jadi di sini 40 ya. Di sininya 40, tapi saya memakai yang nomor 38 sampai 39 karena akan diperkecil sedikit. Dan ini proses kita memberi lem, dan ini outsole-nya sudah kita lem, tinggal kita lem bagian uppernya ya. Jadi kenapa tadi saya ukur juga ini pakai ballpoint perak, karena ini saya mengelemnya biar enak ya. Jadi biar tahu batas-batasnya mana yang harus dilem dan mana yang nggak harus dilem. Oke ya, ini kedua lem sudah kering dan waktunya kita menempelkan. Karena ini sepatu mau dikecilkan, jadi ukurannya kita apa ya? Mungkin bisa dari depan dulu juga nggak apa-apa. Kita paskan sama ukuran ini aja ya. Paskan sama ukuran biru-biru ini. Dan setelah bagian depan ini tertempel, kita lanjut di bagian yang belakang ya. Jadi bagian tengah itu nanti terakhir ya. Bagian samping terakhir ya, bukan depan. Bagian samping itu terakhir ya. Dan ini karena ini mau dikecilkan, jadi ukurannya agak sedikit melipat. Oke ya, dan ini hasil setelah kita pasangkan outsole-nya ya. Jadi yang tadinya itu ini ya, yang tadinya di sini ya, yang tadinya ada sobek-sobeknya ini sudah hilang ya. Sobeknya tertutup sama jahitan kita ya. Dan ini ya yang tadinya juga hampir sobek sudah kita tutup. Dan hasilnya akan seperti ini ya. Ini Ortus X
Utopia ya, ketika bolong kita ganti outsole dan kita tambal sedikit saja, hasilnya sudah keren lagi dan sudah bisa dipakai merumput kembali ya. Seperti ini jadi ya. Bisa kawan-kawan nilai sendiri ya. Tapi ini harus dijahit ya. Tapi penjahitannya tidak saya videokan ya. Oke kawan-kawan, jadi seperti itu cara memperbaiki sepatu Orthosec Utopia yang tadinya bolong dan parah ya di bagian bawahnya. Kita ganti menjadi keren seperti ini ya, dan layak pakai lagi dan cakep lagi ya, kelihatan seperti baru lagi. Walaupun sebenarnya sepatu ini tidak baru ya, tapi ketika kita digantikan outsole dengan warna putih, jadi kombinasinya menjadi lebih keren, terutama kombinasi warnanya. Oke kawan-kawan, semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.